Apa yang muncul di benak saudara begitu dengar kata ini, Abraham? Yang terkenal dari orang ini apa? Sampai orang ini dibilang oke, dia bapak orang percaya. Sampai dia mendapat predikat friend of God. Kita buka di Alkitab tidak banyak orang, atau ada siapa lagi yang dibilang friend of God? This guy, orang ini. Apa yang dia lakukan dia? Kenapa dia sampai dibilang bapak orang percaya? Begitu besarkah imannya? Apa yang membuat dia begitu luar biasa? Ayo kita pelajari. Saya harus cepat saudara karena banyaknya. Nah ini dia. Ini orang. Nah, Abraham muncul di Kejadian 12. Ada sedikit namanya disebut di Kejadian 11, tapi mainly dari Kejadian 12 ke belakang. Ya. Bahkan di Perjanjian Baru pun namanya disebut. Nah, jadi kurang lebih gini settingnya. Siapa Abraham? Kalau saudara tahu ada the nation of Israel, negara Israel sekarang itu berasal dari keturunannya orang ini, Abraham. Jadi kurang lebih gini, suatu saat di benaknya Allah Bapa, dia ingin membuat sebuah bangsa. Bangsa-bangsa lain sudah ada, Israel belum ada. Dia ingin membuat sebuah bangsa. Tapi yang dilakukan Allah Bapa bukan cari di atas muka bumi, bangsa mana yang bisa saya jadikan milikku. Begitu. Nah, tapi dia mulai dari awal, dia create sebuah bangsa, dia membuat sebuah bangsa. Dan dia tidak menjadikan bangsa tiba-tiba udah jadi, enggak. Dia mulai dari one single person, satu orang. Ya, dipanggilnya satu orang. Dari Abraham kita tahu ada anaknya Ishak dan Yakub. Dari Yakub menurunkan 12 suku Israel. Nah itulah yang menjadi the nation of Israel. Tapi berasal dari satu orang. Nah kalau saudara lihat di Alkitab kayaknya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Tuhan panggil Abraham. Abraham, aku panggil engkau, dikasih perintah begini. Dan panggilan kepada Abraham itu bukan panggilan untuk menerima keselamatan, bukan, tapi menerima janji. Ini dia. Ini pertama kali Tuhan ngomong sama Abraham begini. Now the Lord had said to Abram, namanya masih Abram, belum Abraham. Ngomongnya apa Tuhan? Ya. Nah sekali lagi ya, kita udah tahu dari dua session terakhir. Pada saat saudara membaca cerita, the best way adalah tempatkan diri saudara di dalam cerita tersebut, seakan-akan saudara ada di situ. Berarti tempatkan dirimu sebagai orang ini, seakan-akan saudara ada di sana. Nah begini ceritanya, get out of your country. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba tuh bilang, Abraham keluar dari negerimu. Nomor satu itu. Kalau saudara digituin sama Tuhan, berani gak? From your family and from your father's house. Keluar dari negerimu, keluar dari keluargamu, keluar dari rumah ayahmu. Paling tidak kita harus tanya tuh sama Tuhan. Oke Tuhan, kemana? Bener kan? Ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini aneh. Gak dikasih tahu? Enggak. Tapi Alkitab mencatat orang ini gak kebanyakan komentar di hadapan Tuhan. Abraham keluar, oke. Berangkat dia. Kemana? Gak tahu, gak dikasih tahu. Lesson number 1. Pada saat Tuhan memiliki rencana apapun, memberikan visi dalam hidup saudara, ya, dia tidak akan menguraikan detailnya. Enggak, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Sampai saatnya kita siap menerima seluruh gambar. Contohnya Yusuf pada saat diberi mimpi oleh Tuhan, dikasih tahu kalau suatu saat akan menjadi pemerintah sebuah negeri. Ya, dia nggak dikasih tahu negerinya di mana, dia nggak dikasih tahu caranya gimana. Diumpetin itu. Nah, kenapa? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Jadi ini pertama. Ya. Saya kasih lihat saudara ini ya. Dia tadinya sini dari Ur Kasdim. Ini adalah Arab. Sebelah utaranya Arab. Nah ini yang berjalan sini sama ayahnya sampai Haran. Baru ini terjadi tadi. Di Haran ini baru Tuhan ngomong, oke Abraham, kau keluar dari tempat ayahmu, dari rumahmu, karena negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita tahu Israel ada di sini, ini yang akan diberikan. Tapi dia nggak dikasih tahu, Abraham kamu keluar, nanti aku kasih yang ini. Nggak dibilang gitu. Pokoknya keluar, ikutin. Dan dia ikut. Nah ini Tuhan bilang ini.
Begitu Abraham, oke Tuhan, dikasih janji sesuatu. Kita lihat janjinya apa? I will make you a great nation. Nomor 1, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya, menarik gak ini janji ini? Kalau saudara yang digituin sama Tuhan, oke, misalkan Andi, keluar dari negerimu, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Menarik gak? Mungkin tidak terlalu menarik. Bangsa, ya oke, apa sih artinya bangsa yang besar? Enggak, Tuhan, saya nggak pengen jadi bangsa yang besar. Mungkin begitu. Mungkin bagi kita sebagian besar ini nggak menarik. Nomor 2, I will bless you and make your name great. Oke lah, ini lebih menarik. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. This is better daripada yang pertama. Saya nggak tertarik Tuhan jadi bangsa yang besar. Tapi berkat, oke, fine. Ya, ingat, tempatkan diri saudara di posisi orang ini. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkatimu dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, I will bless those who bless you and I will curse him who curses you. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan aku akan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Now this is amazing. Dan in you all the families of the earth shall be blessed. Maksudnya apa? Impact. Dampakmu akan ke seluruh dunia. Mereka akan menerima berkat melalui engkau. Ini janjinya. Terlepas bagi kita, pribadi ini menarik apa enggak, ini dikatakan Tuhan, dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Terus dia berangkat. Berangkat, dia nurut. Gak tahu tempatnya ya. Nah, ini. So Abram departed as the Lord had spoken to him and Lot went with him. Tapi sayangnya, dia ngajak Lot. Kita tahu, Tuhan tidak pernah bilang, oke Abraham kau pergi, ajak tuh keponakanmu. Gak pernah. Itu inisiatif dia sendiri. Dia mengajak keponakannya yang namanya Lot. Dan yang warna kuning, ini penting sekali. Karena kita akan lihat perjalanan, journey of faith. Umur berapa dia? Sorry. Mana tadi? 75 tahun. Boleh tahu gak? Ada saudara yang umur 75 di sini? Any one of you? 75. John, how old are you? Good. 75. 75, exactly 75? 74. Wow, that's amazing. Next year. Get ready, John. Hitung Cina udah 75. Oke. Now mostly, kebanyakan dari kita berpikir 60 plus, 70 plus, 75. Oke, udahlah pensiun. It's your time to to retire. But all of a sudden one day, tiba-tiba suatu hari Tuhan datang, yuk mulai. Come on Lord, are you kidding me? I'm already 75. Saya udah 75 Tuhan, mau ngapain lagi? Apakah hal yang tadi disebutkan itu menarik bagi orang umurnya 75 tahun? Kalau orang yang diberikan janji itu umur 40, 30, mungkin lebih menarik dibandingkan orang 75 tahun. Nah, pikirkan baik-baik saudara. Ingat, saudara tempatkan diri saudara jadi orang ini. 75 tahun baru mulai. Tapi Musa baru mulai, dia umur 80, lebih tua lagi. Jadi umur itu di mata Tuhan cuma angka. Cuma angka. Berapapun umur saudara, kapanpun bisa tiba-tiba Tuhan ajak, ayo start sekarang. Amin. Jangan merasa tua. Halo. Jangan merasa tua. Jangan merasa tua. Come on, Abraham 75 baru start. Yeah. That's the lesson that we learn. Ya, ingat 75 tahun. Oke. Nah, singkat cerita Abraham berangkat umur 75. Tadi kita udah lihat petanya, dia jalan terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tidak terjadi apa-apa. 10 tahun belum terjadi apa-apa. Nah, bayangkan kalau saudara dijanjikan oleh Tuhan, apakah dijanjikan seseorang akan mendapatkan berkat, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun, sampai 10 tahun nggak datang yang dijanjikan. Kira-kira gimana? Mulai ragu, which is manusiawi. Bener nggak ya? Jangan-jangan saya cuma mengada-ada aja. Jangan-jangan bukan Tuhan yang berjanji. Dan berbagai jangan-jangan yang lain. Ya, karena yang dijanjikan nggak muncul-muncul.
Tuhan paling tidak doa, Tuhan saya udah ikut tuh, saya udah keluar, saya udah meninggalkan segala sesuatu, tapi mana janjimu kok nggak datang-datang? Udah 10 tahun Tuhan. Kejadian 13, kita lihat ayat 14 sampai 16. Singkat cerita, suatu saat bertengkar dengan keponakannya, berpisah. Lot berpisah sama Abraham berpisah. Ya, setelah Abraham berpisah dari Lot, ingat ya tadi Tuhan nggak suruh ngajak Lot. Itu inisiatifnya dia sendiri, dia pergi ngajak Lot. Setelah berpisah, and the Lord said to Abraham, setelah Lot berpisah dari dirinya. Nah ini, sepanjang perjalanan Abraham, Tuhan memperbarui janjinya beberapa kali, nggak cuma sekali, nanti kita akan belajar. Tuhan tahu itu 10 tahun belum ketemu juga, belum janjinya belum kelihatan, dibarui janjinya. Ini yang dikatakan Tuhan. Dipanggil Abraham dan bilang, lift your eyes now and look from the place where you are. Jadi dia berdiri di atas bukit. Tuhan bilang gini, lihat ke utara, selatan, timur, dan barat. Ayat 15, for all the land which you see I give to you and your descendants. Berapa lama? Selamanya, forever. Buat engkau dan buat keturunanmu. Abraham berdiri di sini, lihat ke utara, lihat timur, barat, lihat ke selatan. Semua sejauh mata memandang, ku berikan kepadamu. Waktu pertama diutuskan belum dibilang ini toh. Setelah sekian lama dibarui janjinya. Oke, mulai lebih jelas, detail demi detail diberitahu. Tapi syaratnya apa? Taat dulu, baru dikasih tahu. Nah ini yang dipegang orang Israel. Makanya orang Israel sampai sekarang dia nggak peduli, seluruh dunia bahkan PBB bilang bahwa oke kamu merebut tanah Palestina. Orang Israel tahu, enggak, ini diberikan yang ngasih Tuhan sendiri. Tapi saudara bayangkan, lihat ke utara, lihat selatan, timur, barat, itu kuberikan kepadamu. Loh itu kan negeri ada penduduknya. Bukan tanah kosong. Kok enak banget Tuhan ngasih itu, aku kasih ke kamu. Yang kita akan belajar itu one day. That's amazing, itu kingdom system seperti itu. Ya, intinya apa? Kuberikan kepadamu dan keturunanmu selamanya. 16, and I will make your descendant, aku membuat keturunanmu sebanyak pasir di laut. Sampai nggak bisa dihitung. Nah, kira-kira ini saudara. Lihat. Ini tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Saat Abraham bilang, lihat ke utara, lihat ke selatan, timur, barat. Ini. Israel itu cuma secuil ini, cuma segini. Israel yang zaman sekarang itu cuma segini. Sebetulnya yang diberikan kepada mereka ini. Jadi sekarang pun yang diduduki Israel itu cuma sebagian kecil saja. Nah itu dia tuh. Israel cuma segini kecil sekali. Nah ini Sinai, Mesir sekarang. Di sini Yordania, sebelah utara itu Lebanon. Israel cuma segini sekarang, secara resmi negara. Padahal harusnya segini. Itu pun aja masih digoncang kiri kanan. Nah, tadi kita lihat ya, 10 tahun janjinya belum kelihatan. Berarti kira-kira umur berapa Abraham? Berangkat umur 75. 85 toh, apa yang terjadi? Capek juga lama-lama nunggu janji. Ini yang terjadi. Kejadian 16 ayat 2, berkatalah istrinya Abraham, namanya Sarai, kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Tahu dari mana? Yang sudah 10 tahun nunggu, anaknya mana? Dibilang keturunanmu akan banyak sekali, tapi satu anak pun nggak punya. Manusiawi sekali. Karena itu, this is dangerous. Baiklah hampiri hambaku ini, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Masih mungkin, mungkin. Dia juga gak yakin. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Tuhan. Bukan. Mendengarkan perkataan. Nah. Dan kita punya masalah sampai sekarang. Gara-gara ini. Mendengarkan perkataan Sarai. Mestinya pada saat ini terjadi, ini ide istrinya. Mestinya Abraham bilang, bus, kamu macam-macam aja. Tuhan udah janji, kita akan punya anak. Harusnya gitu. Tapi mungkin Abraham bilang, oh that's a good idea. Tahu ke saudara ini begitu, si Sarai ini begitu desperate-nya. Sampai-sampai, come on, a wife gives a husband another woman. She must be really desperate.
Anggap ya gambarannya. Nah, kita tahu apa yang terjadi berikutnya. Ya, ini lanjutnya. Kejadian 16 ayat 15-16. Lalu Hagar, ini hambanya tadi, melahirkan seorang anak-anak bagi Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur berapa? 86. Berarti dia berangkat 75. Berapa tahun? 11 tahun. Dapat anak akhirnya. Dapat anak. Tapi dibantuin sama seorang. Listen. Tuhan kelamaan Tuhan. Let me help you. Lord, it's been 10 years. Let me help you, Lord. Tuhan perlu bantuan nggak? Ya, saudara. Berapapun itu lama, kelihatannya buat manusia. Dia nggak perlu dibantu. Tapi ini inisiatif manusia, dibantunya kita bantuin Tuhan biar anaknya cepat datang. Akhirnya dapat juga anaknya, dinamai Ismail. Nah, saya tahu saudara punya digital Bible. Please, ambil sekarang digital Bible. Saudara buka Kejadian 16 ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir di Kejadian 16. So I have to make sure, saya harus memastikan saudara paham betul. Ayat yang terakhir di Kejadian 16. Ayat berapa itu? Ayat 16 loh. Itu terakhir tuh, habis itu kan nggak ada lagi kan? Berarti ini ayat terakhir Kejadian 16. Dan ayat terakhir di Kejadian 16, ayat 16 ini menyatakan umur. Abraham berumur 86 tahun ketika dia mendapatkan anaknya Ishak. Berarti di situ habis toh. Berarti kalau saudara lanjut berikutnya langsung Kejadian 17, betul kan? Nah, Kejadian 17 ayat yang pertama. Buka, please. Apa bilangnya? 99 tahun. Ini toh. Kejadian 16 ayat terakhir, Abraham berumur 86. Kejadian 17 ayat yang pertama, itu kan nggak ada nyambung toh, berarti betul kan? Abraham berumur 99. Jedanya berapa tahun? 13 tahun hilang dari hidup Abraham. Apa yang terjadi? 13 tahun hilang. Ayat 7, Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Berarti 13 tahun Tuhan tidak ngomong apa-apa pun sama Abraham. Seakan-akan kalender dia berhenti selama 13 tahun hilang. Kenapa? Karena dia hidup di luar kehendak Tuhan. Karena dia menyimpang dari janji Tuhan. So God was silent for 13 years. Selama 13 tahun Abraham mengira saya sudah dapat anaknya. Akhirnya janji itu datang. Tiba-tiba 13 tahun kemudian di umur 99 Tuhan muncul lagi. Setelah 13 tahun tidak memunculkan diri, tiba-tiba Abraham umur 99 Tuhan muncul lagi dan memperkenalkan dirinya dengan nama yang baru. Look, I am El Shaddai. Akulah yang maha kuasa. Bahasa Indonesia yang maha kuasa, bahasa Inggrisnya Almighty, bahasa aslinya El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kenapa tiba-tiba Tuhan harus memperkenalkan diri dengan nama yang baru? The names of God, saudara, di sepanjang Alkitab saudara tahu ada nama Tuhan macam-macam. Dari El Shaddai, Adonai, Jehovah. Setiap nama itu membawa sifat Tuhan. Setiap nama yang diperkenalkan dirinya itu membawa sifatnya. Dan dia harus memperkenalkan dirinya sebagai akulah yang maha kuasa. Maha itu mentok paling berkuasa. I am the Almighty. That means no one, nothing is greater, nothing is more powerful than me. Kenapa? Karena berikutnya dia akan membuat suatu mujizat yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Maka dia harus memperkenalkan diri dulu sebagai El Shaddai. Sebelum kejadian ini, Abraham hanya tahu God sebagai Elohim. Dia belum pernah tahu bahwa dia juga adalah El Shaddai. Apa yang akan dilakukan Tuhan dalam hidup Abraham? Abraham sudah punya anak, jadi 13 tahun Abraham berpikir inilah anak perjanjian. Tapi di mata Tuhan, kamu keluar dari perjanjian. Dan dia tidak bicara apa-apa 13 tahun. Sampai Kejadian 17 ayat 17 dan 18. Tuhan muncul memperkenalkan dirinya kan tadi. Kita lompat ke 18 dan Abraham bilang apa?
Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Dia coba negosiasi. Udah Tuhan, saya udah punya anak, saya udah dapat Ismail, ini aja. Jadikanlah ini anak perjanjian. Sekiranya boleh Ismail hidup di hadapanmu. Maksudnya apa? Don't worry about another son. I have one. Wait. Jawaban Tuhan apa? Straightforward. Jawaban Tuhan apa? Tidak. No. Karena itu bukan anak perjanjian. Karena itu hasil usahamu. Itu hasil usahamu, bukan dari aku. Nah, kalau saudara jadi Abraham rasanya gimana? Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kau untuk keturunannya. Dan saat Abraham berumur 99, ya, Allah Bapa muncul lagi memperkenalkan dirinya dengan nama yang baru tadi dan memperbarui janjinya. Apa yang diperbarui? Ini yang diperbarui. Ya, ingat ya, diperbarui. Nih, sekarang diperbarui. Lebih detail janjinya. Nih, engkau akan beranak cucu sangat banyak, engkau menjadi bapak banyak bangsa, raja-raja akan berasal daripadamu, namamu berubah dari Abraham menjadi Abraham, istrimu dari Sarah menjadi Sarah, dan aku akan menjadi Allahmu, I am your God, dan juga keturunanmu. Dan perjanjian ini kekal, berarti nggak bisa dibatalkan, means forever. Dan negeri ini milikmu selamanya. Dan setiap pria, male, must be circumcised. Setiap covenant, kalau kita belajar covenant, itu selalu ada seal-nya yang namanya the blood. Makanya harus ada darah. Makanya ini penting yang terakhir. The power of the blood. Dah, ini diperbarui. Apa yang terjadi berikutnya? Saya harus lompat karena cepat. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Gak ada harapan. Tapi Tuhan bilang tadi tidak. Ya. Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah, ini dia. Kita tahu. Singkat cerita, Ishak lahir, Abraham umur 100. Ya. Dia diberi janji, dia umur 75. Ismail lahir, inisiatifnya istrinya umur 86. Umur 99 Tuhan muncul lagi memberitahu tahun depan kamu punya anak. Umur 100 Ishak lahir. Ya. Ya. Problem. Sekarang anaknya 2. Yang satu diakui Tuhan, yang satu enggak. Kita tahu ceritanya, saya harus cut story. Yang satu harus diusir. Dulu ya, saudara tahu cerita itu dari saya dulu. Yang satu harus diusir. Karena anak perjanjian yang dianggap dari Tuhan. Nah, Kejadian 22 ayat 1. Dan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah, ini translation ini tidak terlalu tepat. Karena mencobai. Karena aslinya bukan mencobai. Tested. Ingat ya saudara, cobaan itu bukan ujian. Beda. Ya. Tes itu beda dengan temptation. Ya, jadi sebetulnya bukan mencobai, tapi menguji lebih cepat. Ini terjemahan bahasa Indonesia kurang akurat. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Abraham, lalu sahutnya, Here I am, Lord. Nah, ini dia. Firman, ambil anakmu yang tunggal itu, yang telah kau kasih, yakni Ishak. Anak yang tunggal, anakmu yang tunggal. Abraham punya 2 anak. Di mata Tuhan 1 tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria yang sembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Sekali lagi, kalau saudara jadi Abraham, rasanya gimana? 25 tahun menanti janji, anaknya lahir, terus sekian belas tahun kemudian, ini anaknya udah lumayan gede, udah remaja. Suruh persembahkan anaknya, berarti apa? Mati, anaknya akan mati. Tidak tercatat Abraham bernegosiasi di sini. Dia taat sama Tuhan. Dan kita tahu ceritanya ini. Lalu pada saat Abraham hendak membunuh anaknya,
Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui. Nah ini aneh. Bahasa Inggrisnya bagus. Now I know. Pertanyaannya, sebelum kejadian ini, apakah Tuhan tidak tahu? Karena dia baru ngomong, now I know. Now I know ini yang ngomong Allah sendiri. Now I know that you fear God. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Setelah diuji, baru keluar now I know. Dari umur 75, ini 100 plus, mungkin 113, 114, 115 tahun umur Abraham. Baru dinyatakan engkau takut akan Allah. Sekarang aku tahu engkau taat. Setelah ujian. Setelah ujian baru. Nah, saya mau lihat, saudara lihat ini. Timeline. Nah, sekarang jelas. Abraham dipanggil umur 75 tahun, lalu 11 tahun kemudian, dia umur 86 tahun, Ismail lahir. Ya. Lalu 14 tahun kemudian, umur 100, Ishak lahir. Ya. Ya, kita tahu di sini 13 tahun nggak ada suara, Tuhan diem. Lalu sekian belas tahun, si Ishak ini udah remaja. Tahu dari mana? Karena dia bisa disuruh memikul kayu naik ke atas bukit, berarti dia udah lumayan besar nih. Ya, dia dikurbankan. Nah ini ayat yang barusan kita baca ini di sini kejadiannya. Now I know that you fear God. Seorang yang dikatakan friend of God, seorang yang dikatakan bapak orang percaya, dia harus melalui, oke silahkan saudara total yang jago matematika, berapa tahun? Sampai sini 25 tahun. Katakanlah si Ishak umur 15, berarti berapa tahun? 40. 25 tambah 15, 40 tahun. 40 tahun baru keluar sertifikatnya. Now I know. Halo, ini ngapain aja di sini? Kita udah berapa lama ikut Tuhan? Kita udah berapa lama jadi orang percaya? Pelajaran apa yang kita pelajari di sini? Ini journey, namanya perjalanan. Perjalanan. Dia dibilang, kamu akan jadi bangsa nih. Untuk menjadi sebuah bangsa pilihan Tuhan, dia harus melalui ini, melalui ini, melalui ini. Melalui ujian. Kita pun, kalau kita bilang kita punya iman, kita akan diuji imannya. Ya, kita akan belajar namanya the test of faith. Nanti mungkin 2 minggu mendatang saya akan bawa nanti tentang the test of your faith. Seperti apa ujian iman kita? Karena kita bisa bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Oke, diuji dulu ya. Tuhan, I will do anything for you. Aku akan melakukan semuanya buat Engkau. Oh good, uji dulu ya. Gitu. Saya selalu menggunakan istilah gini. Setiap kita akan merasa kita orang baik gitu. Tapi dari mana kau tahu orang baik sebelum kau pernah dicobai jadi jahat? Nah, aku maksud saudara. Setiap statement of faith kita, setiap iman kita itu harus diuji. Baru now I know. Baru valid. Simon Petrus di hadapan Yesus dia ngomong, meskipun mereka meninggalkan kau, aku tidak akan meninggalkan. Aku siap ikut kemanapun, bahkan sampai mati. Dia ngomong gitu di depan murid-murid yang lain. Tapi diuji juga dia. Gagal juga, gagal. Dia jalan di atas air, sempat gagal juga, sempat tenggelam. Walaupun dia cuma menjadi satu-satunya orang yang sempat berjalan di atas air. Abraham, bapak orang percaya. Wih, dia pernah gagal ini. Sampai Tuhan diam 13 tahun. Ini panjang saudara, 40 tahun. Dari sini sampai di sini. 40 tahun. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, Abraham sampai bisa dibilang friend of God, Abraham sampai bisa dibilang bapak orang percaya, bapak orang beriman. Iman apa sebetulnya yang ditunjukkan oleh Abraham? Kalau dua pertemuan yang lalu kita belajar tentang Petrus berjalan di atas air, itu jelas kan imannya. Gak berani, dia berani sendirian. Di tengah angin badai dia berani melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Oh jelas berarti dia punya iman. Murid-murid di tengah badai, ya. Yesus tidur, ingat ya ini baru minggu lalu, ya kan?
Mereka ketakutan membangunkan Yesus. Yesus mengangkat tangan, meneduhkan badai. Terus dia bilang, kamu kenapa kamu tidak percaya? No faith. Kenapa kamu takut? You have no faith, dikatakan gitu. Tapi jelas, settingnya jelas, gitu loh. Dan semuanya dari dua pelajaran yang kita pelajari terakhir, kejadian di badai di tengah laut, Yesus berjalan di atas air, Petrus jalan di atas air, mereka di tengah badai, semuanya kejadiannya terjadi sangat cepat, betul kan? Tapi ini 40 tahun, lama banget. Jadi imannya apa Abraham di sini? Ya, murid-murid dalam dua pertemuan tadi yang kita pelajari, mereka berada di life threatening situation, situasi yang mengancam nyawa. Bagi mereka, mengancam nyawa, mengancam jiwa. Bisa tenggelam mati. Kalau ini beda, saudara. Nyawanya Abraham gak kenapa-napa, tidak terancam. Tidak terancam tuh, gak kenapa-napa dia. Dia tidak under persecution, tidak. Tapi apa yang membuat dia mendapat predikat seperti itu? Endurance. Yes. 40 tahun. Alkitab kita sangat jujur, dia tidak menutup-nutupi. Orang gagal diceritain gagal, berhasil diceritakan berhasil. Dia pernah gagal, sehingga kita punya masalah. Kalau ini nggak ada, ceritanya lain, saudara. Gitu kan? Sampai-sampai anak harus diusir sama ibunya. Kayak apa hatinya? Kayak apa kalau saudara yang harus mengusir anakmu sendiri? Gitu. Ini perjalanan iman. Nah, kita nggak tahu, setiap kita perjalanan kita beda-beda. Tapi dari hari pertama saudara mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat lahir baru, itu adalah perjalanan. Sampai kapan nggak tahu. Kita manusia secara umum hanya bisa melihat apa yang kita pernah lalui, apa yang kita rencanakan. Ya. Yang kita pelajari hari ini bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, tahun depan, pada saat saudara umur sekian, tiba-tiba Tuhan datang kepadamu dan memberikan rencana yang baru. Abraham start 75. Buat manusia udah telat loh, Tuhan cari orang yang lebih muda, benar gak sih? Kalau kita jadi Tuhan, kita akan cari orang yang muda, yang masih punya energi, yang masih punya vitalitas, masih punya, pokoknya masih hebat. Enggak, ini belum 75 tahun. Gitu. Bisa kapanpun. Dan ini tidak ada di dalam planningnya Abraham. Tidak ada. Kita cuma bisa melihat planning kita. Oke, 5 tahun dari sekarang saya akan plan begini. Saya akan punya investasi begini. 10 tahun mendatang planning saya begini. 15 tahun mendatang gini, dan seterusnya. Anak saya begini, keluarga saya begini. Manusia gitu kan? Makanya saya bilang, kalender Tuhan tidak sama dengan kalender manusia. Dia punya planning lebih besar dari kita. Kita cuma punya rencana kita. Kita nggak pernah tahu bahwa dia bisa intervensi kapan aja. Dan, nah ini yang penting sekali. Abraham bisa berkata tidak pada saat Tuhan. Abraham keluar. Dia bisa berkata tidak. Kalau Abraham berkata tidak, Tuhan nggak akan paksa. Tuhan tidak akan utus malaikat, oke paksa dia. Karena kau harus buat bangsa dari hidupnya. Nggak bisa, nggak begitu. That's not God. Pada saat dia mau membuat sesuatu di bumi, dia perlu orang bumi. Dia perlu engkau untuk melakukan sesuatu rencananya. Tapi pada saat salah satu dari kita dipilih, kita bisa nolak. Bisa, yes, bisa. Dia nggak akan paksa. Tidak akan paksa. Kalau Abraham menolak, akan ada Abraham kedua, akan ada Abraham ketiga yang lain yang akan berkata seperti di Yesaya pasal 6. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Harus ada orang yang berani bilang, Here I am Lord, send me. Harus ada yang seperti itu. Ya. Apa yang kita pelajari? Manusia tetap punya kehendak bebas. Pada saat Tuhan bilang A, B, C, manusia tetap bisa bilang, No Lord, I don't want that. Enggak Tuhan. Saya mau rencana saya sendiri. Bisa. Masih bisa. Gitu. Tapi endingnya akan berbeda. Ya, I'll close with this. Worship tim boleh kembali. 2 pertanyaan. Mengapa Bapak menginginkan Ishak
mati, kematian Ishak. Ingat ya, kurang lebih Abraham umur 115 tahun, anak yang dijanjikan sudah lahir, udah gede lagi, udah umur 15 tahun, tiba-tiba Abraham, aku mau anakmu mati. Dari sudut pandang kemanusiaan manapun tidak bisa dipahami, betul kan? Tuhan yang Maha Pengasih, kenapa Dia ingin anaknya Abraham mati? Ingat, tempatkan diri saudara jadi Abraham. Ternyata jawabannya apa? Ini why question. Mengapa Tuhan inginkan matinya? Jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah yang diinginkan Tuhan bukan kematian Ishak, tapi kematian Abraham. Tuh, maksudnya apa? Tadi kan dibilang persembahkan anakmu. Udah siap ngambil pisau kan, udah mau dipotong anaknya. Tapi sebetulnya yang diinginkan Tuhan adalah kematian Abraham. Maksudnya gini, aku tidak mau ada seorang pun menempati hatimu lebih dari aku, meskipun itu adalah anakmu sendiri. Tidak boleh ada yang menggantikan posisiku di dalam hatimu, meskipun itu orang yang paling kau kasihi. The problem is orang yang paling kita kasihi itu bisa menggantikan posisinya Tuhan. Dalam hal ini apa? Dia begitu mengasihi Ishak, anak yang ditunggu 25 tahun akhirnya lahir. Gak bisa. It has to be me. Harus aku yang pertama dan utama di hatimu. Harus mati. Tapi sebetulnya yang diinginkan adalah kematian hatinya Abraham. Amin. Itu dia. Dan satu lagi, prophetically speaking, kalau saudara bisa melihat lebih jauh, ini memberikan alasan buat Allah Bapa di surga. Sekian ribu tahun kemudian, 2000 tahun kemudian, at least Dia Bapa di surga juga harus menyerahkan anaknya yang tunggal, your only son, the son that you love, untuk juga mati. Dan amazingly, tempat di mana Abraham membawa Ishak, Bukit Moria, it's exactly the same area dengan Bukit Kalvari. Yes. That's the same area. Pebukitan, bukan one single bukit, ada banyak bukit. Jadi profetikal itu bicara 2000 tahun kemudian, Allah Bapa melihat kalau Abraham pun mau menyerahkan anaknya, rela, the son that he loved, the only son, anak yang tunggal, maka 2000 tahun kemudian aku pun akan menyerahkan anakku. Kali ini benar-benar mati, Yesus. Itu dia. Yang kedua, why did God have to wait for 25 years before He fulfilled His promise? Kenapa harus ditunggu 25 tahun? Saya rasa saudara bisa menebak jawabannya. Mengapa harus 25 tahun ditunggu? Umur 75, bukankah itu cukup tua? Kenapa harus sampai 100? Tuhan bisa kasih anak umur 76, 77, 78. Abraham sama istrinya Sarai, bedanya 10 tahun. Jadi Abraham umur 75, kurang lebih. Istrinya umur 65. Udah cukup tua, 60 tahun. 65 tahun, 75 tahun. Kalau toh anak itu lahir umur 75, bukankah itu juga sebuah mujizat yang luar biasa? Tapi Tuhan menunggu sampai benar-benar zero chance, 0% kemungkinan engkau bisa melakukan sesuatu, 0% kemungkinan kekuatanmu bisa menghasilkan sesuatu, 0% kekuatanmu, 0% kemampuanmu, 0% skillmu, 0% pengalamanmu. Then I will do it. Sehingga 100% glory punya Dia. Yes. Oh, amin. Manusia nggak bisa ambil 0,5%. Ya. Makanya ditunggu sampai habis kekuatannya. Secara manusia habis tenaganya. Secara medis tidak mungkin, secara natural mustahil. Then this is the time for the Lord. What is the lesson? Sekali lagi, seberapapun usia saudara, seberapapun hebatnya bahkan saudara, salah satu caranya untuk mengidentifikasikan dia memberikan sesuatu, visi yang baru adalah visi itu akan terlalu besar rasanya buat hidupku, sehingga rasanya Tuhan aku nggak sanggup. Memang begitu.
Sehingga engkau tahu, kau nggak bisa melakukan sendirian. Hanya dia yang bisa. Dia cuma pinjam hidup. Mau nggak dipakai untuk rencananya dia? Dia nggak bilang aku cari orang yang sanggup, enggak. Dia nggak bilang aku cari orang yang punya kemampuan, punya pengalaman, tidak. Yang mau. It's not your ability, but your availability yang Tuhan cari. Gitu loh. Sehingga apa? All glory 100%. All glory be unto the Lord and only the Lord. Let us pray.